Coba kalian dengar. Mario Dandi, anak pejabat Dijen Pajak yang kemudian dipecat, Rafael Alun Trisambo, menganiaya David karena marah mendengar kabar kekasihnya AG mendapat perlakuan tidak baik dari David. Kemudian memprovokasi Mario sehingga terjadilah penganiayaan hingga David koma. Dan berikut kami hadirkan kronologinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari Kelompok 1 yang dimana pada hari ini izinkan kami untuk membahas video analisis mengenai kasus Mario Dandi yang dimana melakukan penganiayaan berat terhadap David Ozora. Halo, saya Gervi. Halo, nama aku Suja. Halo, nama saya Yura. Halo, nama saya Vino. Halo, nama aku Aurel. Halo, saya Kinta. Halo, saya Ocha. Halo, aku Desya. Halo, aku Yasmin. Halo, aku Dona. Untuk lanjutannya, Kasus penganiayaan berat yang dilakukan oleh Mario Dandi terhadap David Ozora dengan pendekatan dari teori-teori kriminologi. Kasus ini sempat menghebohkan publik karena melibatkan anak pejabat pajak yang memamerkan gaya hidup mewah, namun justru melakukan tindak kekerasan berat. Tanggal kejadian itu pada 20 Februari 2023 yang berlokasi pada Kompleks Grand Permata, Jakarta Selatan. Pelaku utama yaitu Mario Dandi Satrio yang pada saat itu berusia 20 tahun dengan korban David Ozora 17 tahun. Motifnya adalah Mario merasa tersinggung karena AG atau pacarnya mengatakan bahwa David telah melakukan kekerasan. Kronologi dijelaskan Mario dan temannya itu Shane membawa David ke tempat sepi. Lalu Mario melakukan penganiayaan berat sambil direkam. Dampak saat ini yang dihadapi adalah David koma selama berminggu-minggu, mengalami cedera otak dan menjalani pemulihan panjang. Teori Differential Association. Teori ini dikembangkan oleh Edwin Sutherland. Teori ini menjelaskan bahwa suatu perilaku kejahatan atau tindak kriminal dapat hadir dan dapat dipelajari oleh lingkungan sosial itu sendiri. Nah, teman-teman, seseorang dapat melakukan tindak kejahatan atau perilaku kriminal apabila ia sering bergaul dan berinteraksi dengan orang-orang yang memiliki nilai yang menyimpang. Adapun dalam penerapan kasus Mario Dandi, yang pertama, Mario Dandi adalah seorang yang kaya dan berkuasa. Ia terbiasa dengan gaya hidup hedonis, pamer kekayaan, dan juga bisa jadi dia bergaul dengan kelompok yang memandang kekerasan sebagai ekspresi kekuasaan. Nah, teman-teman, lingkungan sosial seperti ini dapat mengajarkan bahwa suatu kekuasaan bisa digunakan untuk menindas dan bukan untuk melindungi. Penerapan teori anomi dalam kasus Mario Dandi, Mario menerapkan status dan gengsi yang tinggi. Ia menggunakan mobil mewah Rubicon dan motor Harley untuk menunjukkan statusnya. Ketika ia merasa harga dirinya direndahkan oleh korban, saat itu mungkin ia merasa harus mempertahankan harga dirinya. Ia melakukannya dengan tindakan kriminal. Ia melakukan tindak kejahatan untuk mempertahankan status yang ia punya, bukan untuk materi. Teori labeling merupakan teori di mana seseorang menjadi kriminal karena dilabeli kriminal oleh masyarakat. Lalu ia berperilaku sesuai dengan apa yang dilabeli oleh masyarakat tersebut. Nah, Mario Dandi awalnya bukan korban dari labeling, tetapi setelah kasus ini, ia dilabeli sebagai anak pejabat yang arogan dan simbol dari penyalahgunaan kekuasaan. Hal ini memperkuat stigma masyarakat bahwa banyak sekali anak pejabat yang menyalahgunakan kekuasaan dan kebal akan hukum. Selain dari kriminologi, kita juga harus melihat dari faktor sosial dan psikologis. Mario menunjukkan sikap narratistik seperti suka pamer dan butuh validasi. Dalam video, ia memperlihatkan ekspresi puas saat melakukan kekerasan. Ini menunjukkan kemungkinan gangguan kepribadian atau psikopatik ringan, atau setidaknya tidak punya empati terhadap korban. Kemudian muncul pertanyaan yang timbul dari faktor keluarga. Apakah ada pembinaan moral dari orang tuanya?
Atau apa peran pengawasan dari kedua orang tuanya? Dari sekian banyaknya faktor dan teori seperti sosial dan psikologis, dapat disimpulkan bahwa teori yang paling cocok dengan kasus ini yaitu teori differential association dari Edwin Sutherland. Kenapa teori ini yang paling cocok? Karena teori ini menyatakan bahwa perilaku kriminal dipelajari dari lingkungan sosial, di mana Mario Dandi ini tumbuh dalam lingkungan elit dan relasi kuasa. Bukti kuatnya teori ini yaitu Mario Dandi suka memamerkan kekuasaan dan status sosialnya melalui Rubicon dan Harley miliknya. Lalu ia merekam kekerasan seperti ajang unjuk kekuatan. Mungkin ia merasa bahwa hukum bisa diakal-akali oleh orang yang berkuasa, sehingga ia tidak merasa takut. Singkatnya, Mario Dandi melakukan ini bukan karena kebutuhan ekonomi, tetapi karena hasil pembelajaran dari lingkungan sosialnya yang memberikan pengaruh negatif tentang kekuasaan dan kekebalan hukum. Tambahan teori lain yang semakin kuat penerapannya adalah teori kontrol sosial yang dikembangkan oleh Travis Hirschi dan berangkat dari pemikiran bahwa manusia pada dasarnya punya dorongan untuk melakukan kejahatan. Tapi yang membedakan seseorang menjadi pelaku atau tidak adalah seberapa kuat ikatan sosialnya dengan masyarakat. Ada 4 unsur utama dalam kontrol sosial menurut Hirschi. Yang pertama ada attachment atau ikatan dengan orang tua, guru, atau tokoh masyarakat. Yang kedua ada komitmen. Komitmen terhadap tujuan yang sah seperti pendidikan dan karir. Yang ketiga ada involvement, yaitu keterlibatan dalam kegiatan positif berupa apapun. Yang terakhir ada belief, kepercayaan pada nilai moral dan hukum. Dari unsur-unsur yang dijelaskan tadi, dalam penerapan kasus Mario Dandi ini, yang pertama unsur attachment diduga lemah. Meskipun ayahnya pejabat, tidak terlihat ada kedekatan emosional atau pembinaan moral yang kuat. Unsur yang kedua, komitmen, Mario tidak tampak fokus pada pendidikan atau masa depan. Justru ia lebih sibuk membangun citra sosial lewat barang-barang mewah. Unsur ketiga, involvement, tidak terlihat aktif dalam kegiatan yang bersifat positif atau produktif. Bahkan tindak kekerasan yang ia lakukan terekam sebagai semacam ajang pembuktian diri. Yang terakhir, unsur belief, ia tidak menunjukkan kepercayaan atau penghormatan terhadap hukum dan norma. Ini terlihat dari rencana yang terstruktur untuk menyakiti orang lain, lalu merekamnya tanpa rasa takut. Dengan kata lain, kurangnya pengawasan, pembinaan moral, dan minimnya nilai sosial yang ditanamkan sejak dini menjadi faktor utama yang membuat Mario Dandi dengan mudah melanggar hukum. Kesimpulannya, menurut teori ini, Mario melakukan tindak pidana karena longgarnya kontrol sosial di sekitarnya, baik dari keluarga, masyarakat, maupun sistem nilai yang semestinya menahan dorongan menyimpang. Pada kasus Mario Dandi menunjukkan bahwa kejahatan bisa terjadi bukan karena miskin, tetapi kegagalan moral, kontrol sosial, dan lingkungan yang menyimpang. Teori kriminologi membantu kita memahami bahwa kejahatan tidak berdiri sendiri, melainkan bagian dari sistem sosial yang lebih besar. Pesan kami adalah pendidikan moral dan pengawasan keluarga yang penting. Status sosial bukan alasan untuk menginjak martabat orang lain. Lalu, yang terakhir, hukum harus tetap ditegakkan untuk semua orang tanpa pandang bulu. Nah, kasus ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa kriminalitas itu bukan aja sekedar kemiskinan, ekonomi, tapi juga erat dengan pola asuh, lingkungan pergaulan, dan bagaimana nilai-nilai hukum ditanamkan dalam kehidupan seorang. Dalam konteks sekarang, Mario Dandi ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan. Si Dandi ini didakwa pasal 355 KUHP Junto 55 ayat 1 ke 1 KUHP tentang penganiayaan berat yang direncanakan. Hakim menjatuhkan vonis 12 tahun penjara, sedangkan Shane Lucas divonis 5 tahun. Inisial AG, pacar Mario, juga dihadiri sebagai anak berkonflik dengan hukum dan divonis 3,5 tahun di LPKA. Dari pembahasan yang telah kami sampaikan, dapat ditarik kesimpulan bahwa tindak pidana penganiayaan berat yang dilakukan oleh Mario Dandi bukan hanya sekedar tindakan spontan atau bahkan emosional semata, melainkan mencerminkan pengaruh kuat dari lingkungan sosial, lemahnya kontrol sosial, dan juga kegagalan pembentukan nilai moral sejak dini. Melalui teori differential association, kita melihat bahwa perilaku menyimpang itu bisa dipelajari dari lingkungan dan interaksi sosial yang salah. Sementara teori kontrol sosial menunjukkan bahwa kurangnya keterikatan pada keluarga, sekolah, dan nilai-nilai hukum yang dapat membuka jalan bagi seorang untuk melanggar norma hukum. Semoga melalui kajian kriminologi ini, kita tidak hanya memahami pelaku, tetapi juga bisa mengambil pelajaran untuk mencegah tindak kejahatan serupa untuk terjadi di sekitar kita.